Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka Adi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur atom ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas pembahasan nomor 1 sampai nomor 7 ya. Nah, sekarang kita akan bahas nomor 8 sampai 15. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini soal SNPTN 2011 kode soalnya 591. Nah, pertanyaannya konfigurasi elektron ion 2+ memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron. Nah, yang ditanya konfigurasi elektron ion X2+-nya ya, di mana dia memiliki massanya 45 dan neutronnya 24. Oke, langkah yang pertama. Nah, ini seperti ini ya. Ion 2+. Nah, di mana protonnya itu adalah 21. Nah, sedangkan elektronnya itu adalah banyaknya proton dikurang muatan. Nah, muatannya ini kan di sini plus 2 ya, berarti dikurang 2. Jadi jumlah elektronnya adalah 19. Oke, jadi konfigurasi elektronnya ya, atomnya itu 21 ini di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Nah, ini untuk yang X. Kan yang diminta itu adalah konfigurasi elektron ionnya ya, ion 12-nya. Nah, sekarang gini, di sini kita lihat kenapa ini yang berkurang ya. Nah, karena ini adalah elektron di kulit terluar ya, di kulit terluar. Nah, jadi sehingga di sini yang tadinya 2 melepaskan 2 elektron sehingga menjadi 4s0. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Ketemu ya. Nah, kalau 4s0 itu nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ke soal UTBK 2019. Nah, ada soal yang seperti ini ya. Jika N adalah bilangan kuantum utama untuk kulit terluar, konfigurasi elektron kulit terluar dari kelima atom pada keadaan dasar. Nah, ini ada nomor atomnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, kita langsung aja pembahasannya ya. Nah, di mana nomor atom 3 itu adalah 2 ya. Helium itu kan nomor atomnya 2 ya, sehingga di sini 2 1 3 ya kan. Kalau 11 berarti 10 tambah 1 11, 19 itu 18 tambah 1 itu 19. Nah, kalau 37 36 tambah 1 ya. Jadi kesimpulannya di sini 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1. Nah, jadi yang 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah kulit ya, di kulit ini di kulit kedua, ini di kulit ketiga, ini di kulit keempat. Nah, jadi ini 2, 3, 4 bisa kita ganti dengan N, di mana N itu adalah untuk menyatakan kulitnya ya. Nah, jadi ini semuanya N S1, N S1, N S1 ya. Jadi jawabannya adalah N S1. Jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 10, elektron-elektron di orbital 3D atom Mn ya, nomor atomnya 25 memiliki bilangan kuantum. Nah, yang seperti apa? Oke, lanjut aja kita bahas ya. Nah, pembahasannya adalah konfigurasi elektron atom Mn yang nomor 25 ini kan AR18 4s2 3d5. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah 3d5 karena kita ambil 3d5 karena apa? Karena yang ditanya adalah elektron-elektron di orbital 3D ya. Yang 3D ini berarti yang kita ambil 3D. Nah, jadi untuk subkulit 3D5. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini terus 3D5 ini yang terakhir itu adalah seperti ini ya, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas ya.
Nah, di mana M-nya ini adalah, nah, elektron yang terdapat pada subkulit 3D, nah, harga N-nya 3. Oke, ini semua 3D5 kan menyatakan N-nya 3. Oke, kalau D ini dia menyatakan bahwa L-nya itu 2. Oke, kemudian yang di sini, S-nya di sini semuanya plus tengah. Karena kenapa plus tengah? Karena semuanya ke atas. Ya, ini S-nya ke atas, ini S-nya ke atas, ini S-nya ke atas, ini S-nya ke atas. Oke, tapi bilangan kuantum magnetiknya yang berbeda. Nah, di mana di sini bilangan kuantum magnetiknya ada -2, -1, 0, 1, dan 2. Ya kan? Jadi bilangan kuantum magnetiknya yang berbeda. Sedangkan untuk N, 3D5 itu ya, N-nya 3, L-nya dia 2, S-nya dia setengah, plus setengah karena semuanya ke atas. Tapi kalau misalkan ada yang ke bawah, maka S-nya ada yang minus setengah. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa 3D itu N, L, sama S-nya sama, tapi M-nya yang berbeda. Oke, jadi jawabannya D ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 11 SBMPTN 2014, kode soalnya 502. Nah, koordinat bilangan kuantum elektron terluar atom 19K yang benar gitu ya. Oke, kita langsung aja pembahasannya. Jadi konfigurasi elektron atom K yang 19 ini jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Ya, yang kita ambil ini adalah elektron yang terakhirnya ya. Nah, karena dari 1 sampai 3p6 ini adalah gas mulia, jadi nggak bisa diganggu gugat. Nah, jadi yang ini yang kita ambil. Nah, jadi untuk subkulit S, nilai N-nya itu 4 ya, karena dia di sini kulitnya nomor 4, sedangkan L-nya itu sama dengan 0 karena orbitalnya S. Oke, jadi spin itu bisa plus setengah, bisa min setengah ya, bisa plus. Nah, kalau dia ke atas, dia plus. Nah, ini contoh dari plus setengah. Nah, atau bisa S juga ke bawah. Oke, jadi sehingga koordinat bilangan kuantum elektron terluar atom K nomor 19 yang benar adalah, oke, jadi di sini 4 ya, N-nya 4, oke, sedangkan L-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan koordinat bilangan kuantum kan seperti ini ya. Nih, misalkan, nah ini di sini ada N, terus ada L, terus ada M, terus ada S. Oke, di sini S yang di sini bisa plus setengah, bisa min setengah. Oke, nah jadi koordinatnya itu 4, 0, 0 ya. 0 itu karena L-nya 0. Nah, terus juga di sini kan S itu harga M-nya udah pasti 0 ya. Nah, di sini dia karena dia ke atas berarti plus setengah dan dia ke arah bawah dia minus setengah. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 12. UMB ya, PT 2015, kode soalnya 125. Nah, ini diberikan himpunan bilangan kuantum seperti ini ya. Nah, pertanyaannya himpunan bilangan kuantum yang tidak diperbolehkan. Oke, kita bahas ya. Nah, untuk pembahasannya kita amati yang N, L, sama M-nya aja ya. Nah, caranya gini. Nah, bilangan kuantum utama itu ada 1, 2, 3. Nah, sedangkan untuk bilangan azimut itu sama dengan 0, 1, 2. Di mana di sini N-nya itu -1 ya. Jadi bilangan kuantum azimut itu tidak boleh menyamai atau melebihi ya. Kalau bilangan kuantum utamanya 1, yang diperbolehkan itu hanya 0. Kalau dia bilangan kuantumnya utama 2, berarti azimut itu 0 sama 1 ya. Tidak boleh lebih ya, azimut itu L ya, tidak boleh menyamai ataupun melebihi bilangan kuantum utama. Oke, untuk bilangan kuantum magnetik itu di sini mulai dari L ya, bisa ya tergantung orbitalnya ya. Kalau orbitalnya S, maka 0 aja, kalau dia P, -1, 0, +1. Oke, jadi bilangan kuantum magnetik harus ada di dalam rentang plus minus bilangan kuantum azimut ya. Jadi kalau bilangan kuantum azimutnya 1, ya berarti kemungkinan -1 sampai 1. Kalau azimutnya 2, berarti -2, -1 sampai +2 gitu ya. Nah, ini untuk ngebahas soal yang ini.
Oke, untuk spin sih nggak masalah ya, dia ke atas ke bawah. Jadi yang kita amati ini adalah N, L, sama M. Oke, jadi bilangan kuantum yang tidak mungkin itu nomor satu. Karena apa? Karena M-nya tidak sama dengan 0. Oke, jadi kan tadi di sini ya, jadi bilangan kuantum magnetik itu harus rentangnya dari L tersebut, ya. Nah, ini di sini 0, ya. Kita lihat nih di sini, tabel yang di sebelah sini, ini 0, di sini min 1, ya. Harus M-nya itu harus 0, nggak boleh min 1. Nah, itu di situ sebuah kesalahan, ya. Nah, kemudian yang kedua, nomor 4. Nomor 4 itu salah karena nilai L-nya sama dengan N. Nah, ini 2 sama dengan 2. Nah, salahnya kenapa? Nah, ini sekarang gini, bilangan kuantum azimut itu tidak boleh menyamai atau melebihi. Nah, ini di sini kan bilangan kuantum utamanya 2, maka harga L-nya itu nggak boleh lebih dari 2. Nah, ini L-nya itu bisa harusnya min 1 yang diperbolehkan ya, 1, 0. Nah, cuman di sini kan dia menyamai, maka di sini dia tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah nomor 1 dan 4. Oke, jadi jawabannya E. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 13, SNPTN 2018, kode soalnya 302, ya. Nah, dalam suatu atom, jumlah maksimum elektron yang dimiliki bilangan kuantum N sama dengan 3 dan M-nya plus setengah. Oke ya, langsung aja kita pembahasannya. Nah, ini bawahnya seperti ini ya. Nah, bilangan kuantum N sama dengan 3 itu hanya ada orbital S, P, dan D. Nah, sekarang kita lihat nih di sini kan M-nya 3 di kulit 3, 3 S, 3 P, 3 D gitu ya. Jadi di kulit ketiga itu hanya ada orbital S, P, dan D. Di 3 itu nggak ada F di sini ya. Nah, terus M-nya plus 1 itu hanya dimiliki orbital 3P, 3P dan 3D ya. Sedangkan S itu kan M-nya 0 ya. Nah, ini berarti 3S tidak dimasukkan. Jadi yang kita ambil 3P6 sama 3D10. Nah, sekarang gini ya, kita ambil yang 3P ini ya, yang 3P6. Untuk subkulit 3P, nah seperti ini. Nah, jadi yang M-nya sama dengan plus 1 yang mana? Nah, yang ini aja ya. Nah, sekarang kita untuk subkulit 3D, nah seperti ini subkulit 3D. Oke. M-nya plus 1, yang ditanyakan M plus 1 di sini. Ya, M plus 1 yang mana? Nah, nih ya, yang M plus 1 adalah yang ini dan yang ini. Ya, yang ini sama ini. Kalau yang ini kan M-nya min 2, ya kan? Kan yang ditanya kan N-nya 3, M-nya itu plus 1. Jadi plus 1 yang ini sama yang ini. Oke. Jadi banyaknya elektron ada berapa? Kita hitung ya. Di sini yang ke atas ke bawah 1, 2, yang ke atas ke bawah 1, 2. Berarti ada 4. Ada 2 pasang ya, sebenarnya 2 pasang. Nah, cuman kalau ditanya berapa elektronnya ada 4 buah ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 14, SIMAK UI 2017 ya. Neon memiliki 3 isotop, yaitu 20 neon, 21 neon, dan 22 neon. Dan ini adalah nomor masanya ya. Nah, jika diketahui massa atom relatif rata-rata. Nah, rata-rata dari semua ini adalah 20,19, maka persentase kelimpahan Ne ya 21 itu 0,3 dan kelimpahan isotop Ne yang 22. Nah, di sini berapa kelimpahannya ya? Jika diketahui kelimpahan dari neon ya yang masanya 21 itu 0,3, berarti kelimpahan dari neon yang 22 itu berapa? Oke, langsung aja kita bahas. Oke, diketahui apa? Nah, kalau untuk misalkan kan, nah ini kelimpahan dari 20 ya, kita misalkan aja X persen, ya kita misalkan X persen. Oke, jadi kelimpahan yang nomor 21, neon 21 itu 0,3 ya, dari soalnya nih di sini ya, kita masukin 23.
Nah, jadi yang dua-dua ini apa? Nah, ingat total semua itu 100% ya. Total semua ini harus 100% sehingga untuk dua-dua ini berarti 100 dikurang X dikurang 0,3. Oke, jadi kalau kita hitung X yang persentase neon 20, 21 sama 22 kalau di total itu sama dengan 100%. Nah, jadi di sini 100 itu menyatakan 100% ya. Oke, ini rumusnya seperti ini. Ya, jadi persentase dikali A-nya ya. Nah, ini di sini yang ini kan 20 ya, yang kuning ini 20, yang telur asin ini yang 21, yang kuning seperti ini dia yang 22 ya. Nah, jadi di sini persentase dikali 20 karena nomor masanya berapa? 20. Nah, ini persentasenya berapa? 0,3 ya. Dikali masanya berapa? Neon 21 ya, kali 21. Sedangkan yang kelimpahan neon 22 itu berarti di sini kan 100 dikurang 0,3, 99,7 dikurang X ya. Nah, jadi di sini 99,7% dikurang X. X persen ya di sini. Nah, dikali 22. Oke, ya karena di sini persennya masuk ya, masuk sini. Nah, jadi ini dapatlah seperti ini ya, di mana ARX ini adalah air total itu 20,19. Oke, jadi X-nya dapat itu sama dengan 90,35 ya. Oke, kan yang ditanya isotop neon yang nomor 22 ya, berarti 20 dikurang X dikurang 0,3. Oke, X-nya berapa? 90,35 ya, berarti 100 dikurang 0,3 dikurang 90,35. Oke, jadi jawabannya adalah 9,35%. Oke, jadi kita buletin, kita sederhanakan jadi 9,4%. Oke, jadi jawabannya di Oke, nomor 15. Ya, kayaknya nomor terakhir ini ya. Nah, SIMAK UI 2012 kode soalnya 521. Nah, ini di sini spektrum massa magnesium menunjukkan adanya 3 puncakan pada massa 24, 25, dan 26. Tinggi relatif ketiga puncak tersebut adalah 6, 3, sama 1. Ya, jadi puncak dari 24 itu 6, ya puncak dari 25 itu 3. Nah, ini tinggi relatif ya. 26 ini dia 1. Nah, pertanyaannya berapakah massa rata-rata atom Mg? Nah, oke, kita masuk ya ke pembahasannya. Nah, ini di sini kelimpahan itu Mg kan 24 ya. Kita pakai magnesium yang 24 dulu ya. Nah, di sini puncaknya berapa? 6, ya kan? Yang 24 itu magnesium 24 ini kan 6. Oke, jadi 6 dibagi total. Totalnya itu 6 ditambah 3 ditambah 1 kan 10 ya. Berarti 6 dibagi 10 dikali 100%. Jadi kelimpahannya 60% untuk yang 24. Oke, untuk yang 25 berarti tinggi puncaknya berapa? 3 ya. Berarti 3 dibagi 10. Nah, 10 tahu dari mana ya? Nah, 10 ini kan total ya. Nah, jadi 3 dibagi 10 dikali 100%, jadi 30%. Oke, jadi untuk 26 kan 1 ya, ini di sini 1, ya puncak dari 26 ini 1, 1 dibagi 10 sama dengan 10% ya, dikali 100%. Oke, nah ini kita masukin rumusnya di sini. Nah, berarti di sini 60 dikali 24, ya 60 dikali 24. Nah, yang 30% kali 25. Oke, ini ya 30% kali 25. Dan 10% kali masanya berapa? Masanya 26. Oke, berarti 10% dikali 26. Oke, dapatlah ARMG itu 24,5. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.